Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bareng Diariana Tufa. Dan hai, salam kenal ya untuk teman-teman yang baru gabung. Selamat datang, semoga videoku ini bermanfaat, bisa menginspirasi dan bisa memberikan motivasi untuk teman-teman semua dalam mengatur keuangan rumah tangganya. Bisa dijadikan bahan referensi untuk teman-teman. Mohon dukungannya setelah durasi 3 menit lebih. Bantu klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen positifnya supaya channel aku ini makin berkembang. Sekaligus tinggalkan jejak di kolom komentar supaya aku bisa bersilaturahim ke channel teman-teman semua. Jangan lupa aktifkan juga tanda lonceng notifikasinya. Terima kasih. Dan apa kabar teman-teman semua? Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin. Semoga yang sedang sakit, aku doain semoga segera sembuh ya, bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, langsung aja ke pembahasan ya. Kalau di video sebelumnya kita membahas tentang mengatur keuangan penghasilan harian sebesar 200.000 per hari dan bisa investasi logam mulia 600.000 per bulan. Dan sharing kali ini pun juga sama, hanya bedanya ini penghasilannya itu tiap bulan. Request dari seorang ibu rumah tangga di DM Instagram aku untuk dibikinkan referensi cara mengatur keuangannya, karena beliau itu bingung perihal masakan, karena 3 kali makan dalam sehari itu harus berbeda menunya dan harus fresh atau hangat ya teman-teman. Bahkan suaminya ini lebih sering ke jajan di luar, dan anak beliau juga makannya harus sama paha ayam. Dan beliau itu suaminya juga bawa bekal gitu ya teman-teman untuk makan siang di tempat kerja. Next, di sini beliau itu mempunyai 2 sumber pendapatan, yaitu pendapatan pertama dari gaji, kemudian pendapatan kedua adalah seperti gaji tambahan gitu ya per 3 bulan sebesar 9.700.000 rupiah. Baiklah, aku bantu anggarkan untuk dana-dana sesuai kebutuhannya ya teman-teman. Pertama-tama aku bantu untuk mengatur dana anggaran belanjanya dari income atau dari pendapatan gaji dulu ya teman-teman. Di sini pendapatan beliau per bulannya sebesar 4.200.000. Dan di sini aku bantu anggarkan susu formulanya itu 300.000 per bulan. Skincare itu wajib ya teman-teman, gak mungkin dong walaupun cuman sekedar lipstick itu gak mungkin nggak pakai lipstick gitu ya. Itu aku anggarkan sebesar 200.000 untuk skincare, kemudian kuota sebesar 110 kata beliau ya. Kemudian infak anak sekolah sebesar 60.000, SPP ngaji maaf belepotan, SPP ngaji anak sebesar 20.000 per bulan, air minum sebesar 100.000 per bulan. Dan beliau juga mempunyai tanggungan arisan setiap bulannya itu 300.000. Nah, dari jumlah pendapatan dikurangi pengeluaran wajib seperti susu formula, skincare dan lain sebagainya hingga arisan, itu dana anggarannya masih bersisa sebesar 3.110.000. Nah,
Di sini sisa dana anggaran tersebut aku alokasikan ke beberapa kebutuhan seperti keperluan anak atau jajan anak ya. Seperti misalnya beli bedak atau beli diapers atau keperluan yang lain ya. Itu sebesar 200.000. Kemudian sedekah itu wajib ya teman-teman, supaya hidup kita berkah, rezeki kita juga semakin bertambah, dan yang pasti kita memenuhi kewajiban kita menyalurkan rezeki orang lain yang Allah titipkan di rezeki kita sebesar 100.000. Kemudian keinginan atau wishlist ini aku anggarkan lumayan besar ya menurut aku, sebesar 600.000 karena suaminya suka jajan atau suka makan di luar. Kemudian dana tak terduga sebesar 200.000. Mungkin kalau dana keinginan atau wishlist untuk jajan itu kurang, bisa ambil dari dana tak terduga ini. Tapi semoga nggak over budget ya dana anggaran wishlistnya. Kemudian belanja mingguan itu 600.000 dalam 1 bulan atau 150.000 per week. Untuk tabungan hari tua sejahtera, kenapa aku kasih nama tabungan hari tua sejahtera? Kalau punya tabungan di hari tua itu nggak harus bekerja keras untuk menghidupi diri kita sendiri ya teman-teman. Tanpa harus merepotkan anak cucu kita bisa hidup, kita bisa memenuhi kebutuhan kita sebesar 200.000. Kemudian tabungan logam mulia 300.000, dan tabungan pendidikan anak ini sangat penting ya, sebesar 200.000 karena semakin besar anak itu akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Kalau kita sisihkan dari sekarang, insya Allah pada waktunya nanti kita tidak kelabakan untuk biaya pendidikan anak. Kemudian di sini beliau juga pengen bisa rehab rumah. Nah, di sini aku anggarkan tabungan untuk rehab rumahnya sebesar 300.000. Kemudian uang makan suami, di sini aku sarankan ya tidak usah dibawain bekal, karena kalau dibawain bekal bikinnya kan pagi gitu ya, dan siang hari pasti dingin. Sedangkan suami beliau itu kalau makanan dingin tidak suka dan dibawa pulang itu mubazir gitu ya teman-teman. Mendingan dikasih uang aja biar dia belanja sendiri gitu di tempat kerja. Dan di sini aku anggarkan untuk uang makan suami di tempat kerja itu sebesar 410.000 setiap bulannya. Next, sekarang kita ke pengalokasian gaji tambahan per 3 bulan sebesar 9.700.000. Ini sangat lumayan gitu ya teman-teman, luar biasa buat aku yang penghasilannya harian. Nilainya itu wow, fantastis gitu ya teman-teman. Di sini aku alokasikan ke beberapa kepentingan, yaitu sedekah sebesar 2,5%, yaitu 242.500. Kemudian tabungan hari tua sejahtera sebesar 2 juta, tabungan logam mulia sebesar 1 juta. Kemudian anggaran kesehatan ini penting banget ya, karena kita nggak mungkin ya sehat terus, pasti adalah batuk pilek gitu ya, sebesar 1 juta. Kemudian tabungan pendidikan anak 2 juta rupiah. Dan di sini nih sangat penting, jatah belanja bulanan orang tua. Ini wajib banget ya teman-teman. Kalau kita mampu, pasti Allah akan memberikan rezeki yang lebih lagi. Apalagi yang belum mampu tapi dimampu-mampukan ya. Insya Allah, Allah itu maha adil. Rezekinya akan semakin bertambah dan berlipat ganda. Nominalnya sebesar 1.500.000. Kemudian uang jajan untuk suami ya, karena suaminya suka jajan. Itu sebesar 457.500. Kemudian dana tak terduga sebesar 1.500.000. Alhamdulillah, selesai juga ya teman-teman. Aku bikin referensi untuk mengatur keuangan, request dari beliau. Semoga sharing aku ini atau referensi yang aku buat ini bisa membantu teman-teman semua dalam mengelola atau mengatur keuangannya, bisa memotivasi
bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Dan pesan aku ya teman-teman, selalu bersyukur seberapapun rezeki yang kita terima, karena rezeki itu sudah tertakar masing-masing. Dan untuk rezekinya yang masih sedikit, jangan berkecil hati, karena rezeki itu ada pasang dan ada surutnya. Bersyukur aja dulu. Insya Allah dengan bersyukur dan ikhlas, Allah itu akan menambah nikmat yang kita terima sebelum-sebelumnya ya. Mungkin hari ini rezekinya 100.000. Insya Allah dengan rasa syukur dan keikhlasan serta kesabaran, mana tahu nih besok jadi 1 juta. Kita nggak ngerti kan ya teman-teman. Intinya bersyukur dan jangan sampai membandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain, karena rezeki kita itu tidak sama dengan rezeki orang lain, begitu juga sebaliknya. Kalau rezeki kita lagi sedikit, jangan berkecil hati. Kemudian kalau rezeki kita itu dikasih besar, jangan lupa berbagi dan jangan lupa selalu bersyukur. Karena sejatinya manusia itu tidak punya rasa puas ya teman-teman. Hari ini pengen beli HP harga 1 juta. Udah punya HP harga 1 juta, besok pengen lagi tuh yang harga 2 juta, 3 juta dan seterusnya. Gitu aja terus ya teman-teman. Jadi perbanyak bersyukur, perluas lagi sabarnya, perbanyak lagi ikhlasnya, supaya kita itu tidak iri hati dengan pencapaian orang lain atau rezeki orang lain, kemudian tidak berpikir negatif terhadap Allah ya. Misalnya nih, si itu dapat penghasilannya segini, aku kok cuma segini-gini aja. Jangan ya mom, jangan sampai seperti itu, karena Allah itu lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Insya Allah di setiap perjalanan hidup kita itu pasti ada hikmahnya. Dan tanpa terasa udah di ujung video ya teman-teman, udah hampir selesai videonya. Aku ucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah bersedia hadir, udah bersedia kasih like, komen, dan juga subscribe. Semoga kebaikan teman-teman semua menjadi ladang pahala jariah di dunia dan akhirat, karena kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain sejatinya akan kembali ke diri kita masing-masing ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah kata, karena masih suka belepotan ngomongnya ya teman-teman. Ambil saja sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Insya Allah kita berjumpa lagi di next video. Akhir wakalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.